Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini. Kawan-kawan mungkin sudah melihat beberapa slide foto yang depan tadi. Itu menceritakan bagaimana kondisi di negara beton ini, negara yang kita tempati dalam mengais rezeki. Namun akhir dari tahun 2001 dan awal tahun 2022 ini banyak banget kejadian horor di negara ini. Semuanya itu berawal dari pandemi yang banyak banget masyarakatnya terpapar COVID-19. Banyak banget yang terpapar, bahkan banyak banget juga yang berpulang ke Tuhannya, sehingga mengakibatkan pemerintah sini melakukan kebijakan-kebijakan baru bagaimana untuk menekan sekecil-kecilnya agar rantai virus CO19 ini tidak sampai besar, ya. Tentu kebijakan itu baik menurut pemerintahnya, namun apakah benar ini baik juga untuk masyarakatnya? Kita melihat lagi bahwa banyak banget efek-efeknya dari kebijakan tersebut. Contohnya, banyak juga yang di PHK, kehilangan pekerjaan, dan juga banyak juga yang mencari pekerjaan karena sulit. Kemudian juga kerjanya tidak full, jadi seminggu 2 kali, 3 kali. Kemudian juga tidak hanya itu saja, mereka di rumah, anaknya yang nakal itu menambah pusing kepala juragan, ya tahu masyarakat sini. Dan enggak situ saja, banyak banget orang yang tidak bisa keluar atau keluarnya dibatasi. Jadi seharusnya orang mendapatkan imunisasi dari dengan cara dia berjalan keluar bersenang-senang, namun ternyata ini juga dibatasi. Hal ini yang membuat atau mengakibatkan masyarakat ini mengambil tindakan yang di luar nalar, ya. Nah, ini juga ada cerita lagi, yaitu mbah-mbah atau nenek atau disebut sebagai namanya bubu umur 79 tahun melakukan hal di luar nalarnya. Bagaimana tentang kejadiannya? Jangan lupa kawan-kawan simak videonya sampai habis dan ingat, semuanya ini bisa menjadikan kita pelajaran. Seorang nenek umur 79 tahun yang dimana ini melakukan hal di luar nalar, yaitu tanggal kronologi kasusnya yaitu tanggal 6 Maret 2021, dia itu memeriksakan diri dengan tes secara mandiri melalui alat seperti ini, ya. Jadi alat ini adalah tes secara mandiri, bisa mengetahui dia itu anda terpapar negatif atau positif. Dan tanggal 6 Maret 2022 Mbah ini tes mandiri dan dinyatakan positif. Ketika dia sudah positif, maka tentu mbah-mbah tersebut tidak gembira, ya, karena dia tahu bagaimana uh, orang-orang seumuran dia banyak yang berpulang ke Tuhannya selepas dia terpapar atau positif CO19. Nah, dia sering melihat berita, ya, bagaimana kondisi di negaranya, bagaimana tentang situasi di rumah sakit, banyak banget yang terpapar, kemudian banyak banget yang dirawat, dan juga banyak banget juga yang berpulang ke Tuhannya. Dan kebanyakan dari itu semuanya adalah orang tua yang dimana tidak menerima, ibaratnya lemah, ya, lemah keadaan tubuhnya, jadi langsung wassalam. Nah, anaknya tahu nih dia tidak gembira, anaknya laki-laki, ya, tahu dia tidak gembira, tidak senang. Nah, tanggal 7 Maret 2022 ini si nenek tersebut bilang sama anaknya kalau dia mau jalan-jalan. Anaknya tahu bahwa uh, orang tuanya ini pasti homun atau bosen lah di rumah dikasih, walaupun dia tahu dia terpapar CO19 atau terinfeksi. Tanggal 7 Maret dia keluar, sampai sore, sampai malam dia tidak kembali. Anaknya langsung, laki-laki tersebut ini melapor ke Pak Pol bahwa dia telah kehilangan si emaknya dia umur 79 tadi. Akhirnya ditunggu-tunggu, tanggal 8 Maret 2022
ini di toilet ditemukan si nenek tersebut bundir, ya, ini pakai tali. Nah, akhirnya diselidiki siapa si nenek tersebut. Nah, diketahui bahwa dia punya anak laki-laki yang kemarin sudah laporan bahwa neneknya atau ibunya ini telah hilang atau tidak pulang lah, ya. Nah, disitulah si anaknya yang laki-laki itu cerita bahwa sebenarnya yang neneknya umur 79 tahun atau maknya ini terpapar CO19 tanggal 6, dan dia sebenarnya ini tidak punya gairah hidup atau putus asa lah karena dia terpapar, karena dia tahu bahwa tidak waktunya udah nggak lama lagi, ya. Jadi karena dia tahu si mbahnya ini sering ngomong seperti itu karena melihat berita di TV dan bakal ya pasti mati gitu, akhirnya disuruh keluar, tapi ternyata malah membuat si maknya ini gelap mata sampai melakukan bundir, ya, dan si anaknya ya menyesal dengan itu semuanya. Nah, itu adalah hal-hal atau situasi yang dialami oleh masyarakat. Ada juga seorang perempuan yang melempar 3 bulan, ya, ini 3 bulan, akhirnya dia juga ditangkap. Dan juga ada orang yang mau terjun juga, ada orang yang ini bicara berantem di MTR atau apa. Ini semuanya karena kondisi, ya, kondisi di negara ini buat orang pusing tentang kebijakan. Kita bersyukur tinggal di tanah air yang dimana waktu pandemi menyerang bangsa kita, masyarakatnya tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi memang banyak orang yang protes di sosial media. Tapi sekali lagi, protes itu adalah bentuk meluahkan hati, perasaannya, pikirannya. Jadi kalau ada orang yang meluahkan perasaannya, jangan sampai dibully macam-macam, ya, karena itu dia mengutarakan apa yang terjadi sama dia. Setiap orang satu dengan orang lain ini nggak sama kondisinya. Mungkin kalau kita punya uang lah nggak masalah, kalau penutupan atau di lockdown nggak masalah, tapi orang lain belum tentu, Mbak, ya. Jadi kalau ada situasi ini, tanggapi aja dengan cara santai, biarkan orang mau ngomong apa, karena mungkin itu adalah luahan hati dia untuk mengkritik, untuk meminta keadilan, ya. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.